Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jika suara saya nggak terdengar atau kurang jelas, boleh chat aja ya teman-teman dan ibu bunda semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, di hari libur ini, ayah bunda dan teman-teman semuanya diberikan kesempatan dan waktu luang untuk sama-sama melanjutkan kegiatan belajar kita di sesi kali ini. Insya Allah nanti akan bersama Ustadz Sofwan Jauhari. Alhamdulillah beliau telah hadir. Selawat dan salam untuk yang kedua kalinya mari juga kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, teladan kita semuanya, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai laki-laki, kemudian sebagai pemimpin keluarga, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang atau keluarga yang diberikan telaga Al-Kausar nanti di mahsyarnya. Ya teman-teman semuanya dan ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai, alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan baca basmalah bareng-bareng dari rumah, ayah bunda dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya dari sini membaca suratul Fatihah, dan teman-teman ayah bunda semua juga boleh membaca di rumah masing-masing. Semoga pembacaan surat Al-Fatihah ini menjadi keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya dan ayah bunda, kita telah membacakan surat Al-Fatihah. Semoga menambah keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini, walaupun via online. Ya teman-teman semua dan ayah bunda, kegiatan kali ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita dengan tema manajemen keuangan dalam keluarga. Isinya, kalau boleh saya sampaikan Ustadz, izin di sini ada para orang tua ya, ayah bunda dan calon orang tua nih, Ustadz. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Pernikahan yang dikelola oleh Bunda Agus Arwibowo. Kemudian ada juga Nikah by Design. Kegiatan ini sudah kesekian kalinya, sebelum-sebelumnya sudah ada, dan kita kali ini akan belajar sama-sama terkait tema tersebut. Insya Allah akan disampaikan dan kita akan simak bersama oleh Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Jauhari LC, MA. Beliau ini salah satu praktisi keuangan syariah yang menjadi konsultan di beberapa perusahaan, kemudian aktif menyampaikan atau memberikan ilmu tentang keuangan syariah. Kita sama-sama akan menyimak beliau, dan beliau ini tinggalnya di Depok ya, Tapos, dekat rumah saya. Alhamdulillah beliau hadir dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya sapa kembali. Alhamdulillah ya sehat Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bidu'aikum. Insyaallah. Insya Allah kita akan menyimak pemaparan beliau sesuai dengan yang sudah ada di info player. Ternyata teman-teman bahwa setelah kita beberapa kali sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya belajar tentang psikologi pernikahan, kemudian tanggung jawab suami istri dan lain-lain, emosi, kemudian komunikasi. Kali ini tidak kalah pentingnya itu kita angkat tema tentang keuangan. Sudah menjadi barang tentu bahwa keuangan ini masalah klasik ya. Ini menjadi tantangan buat nanti kita sebagai orang tua yang belum menikah mungkin, atau yang sudah menikah, atau keluarga muda nantinya.
yang baru menikah mungkin juga ada, tentang keuangan ini menjadi salah satu tantangan, tidak hanya untuk laki-laki ya, tapi juga keduanya, bagaimana nantinya seorang laki-laki maupun perempuan, suami, istri, ayah atau bunda, menjadi partner untuk sama-sama bisa mengelola keuangan, karena kaitannya bukan hanya sekedar materi gitu, tapi ternyata para ahli menyebut bahwa keuangan ini berdampak ya pada keharmonisan rumah tangga nantinya. Ya, tidak panjang lebar, nantinya akan disampaikan oleh Ustadz sekitar 60 menit ke depan, nanti akan ditutup ya oleh tanya jawab. Silakan teman-teman boleh simak dengan keadaan penuh adab juga. Silakan teman-teman walaupun via online bisa duduk, kemudian mungkin berwudu dulu gitu ya, dan silakan siapkan catatannya. Kepada Ustadz Sofwan kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa amma ba'du. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah siang hari ini di akhir bulan Dzulqa'dah, insya Allah sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, kalau tidak berubah nanti malam. Kita semua alhamdulillah masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah khususnya pada bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, wabil khusus lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah sampai bersumpah dengan 10 hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau di bulan Ramadan itu yang utama adalah 10 malam terakhir. Nah, kalau Dzulhijjah itu pada 10 hari pertama. Insya Allah kita masuki. Alhamdulillah hari ini kita insya Allah akan membahas tentang keuangan keluarga. Ini saya lihat nama-namanya sebagian saya kenal. Dari jauh maupun dari dekat nih ada yang diantaranya yang belum menikah nih kayaknya saya lihat nih ada Husin Al-Mandari, ada Ferdian, ini kayak belum nikah nih. Ya. Doanya Ustaz. Doanya Ustaz, doain Ustaz. Oke, insya Allah segera menikah semuanya yang ikut kajian ya. Ini ada Lulu Mabrukah juga, ini kayaknya ada alumni. Ini ada Bu Nenek Widya Stuti, ini orang Depok ini, kalau ini ibu-ibu ini ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, saya bisa share screen ya, coba saya akan menyampaikan tentang keuangan. Udah bisa share screen. Insya Allah sebentar lagi saya akan share screen ya. Jadi saya akan sharing lah ya, sharing seputar keuangan keluarga. Ya alhamdulillah, hari ini saya sudah berkeluarga, ya. Sudah punya 1 istri, 5 anak, 2 menantu, dan 3 cucu. Lengkaplah datanya. Saya punya 3 cucu, sebentar lagi insya Allah punya cucu 4. Ya alhamdulillah, kalau dari sisi keuangan, ini bukan pamer loh ya, ini ngajar tentang keuangan keluarga, fakta dan data. Mungkin sebagian kalau saya mengungkapkan, ya mohon maaf bukan niat pamer, tapi bahwa ini tuh yang akan saya sampaikan ini insya Allah ilmu beneran yang sudah saya praktekkan juga gitu ya. Saya menikah tuh tahun 93 ya. Waktu itu saya semester 7 di Libya. Saya kuliah semester 7 di Libya. Dan saya memulai pernikahan atau membangun rumah tangga ini benar-benar secara ekonomi itu kayak di SPBU itu. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Sampai seberapa nolnya? Nolnya nol gede. Ya, saya menikah itu lamarannya aja pakai berkat maulid. Ya, jadi habis ada maulid dapat berkat itu paman saya yang dapat berkat maulid kan. Nah, itulah saya bawa buat modal lamarannya. Ya. Bener, enggak macam-macam tuh. Berangkat pun naik taksi. Saya nggak punya mobil, keluarga juga pada nggak punya mobil ya. Dah naik taksi dengan berkat dari maulid. Saya prinsipnya gini aja.
Ya, kita ngelamar anak orang ya apa adanya aja. Nanti kalau saya poles-poles kelihatan kaya, nanti diterima dikiranya saya kaya beneran, padahal nggak punya apa-apa, nanti malah gawat kalau saya. Udah apa adanya aja, terima ya syukur, nggak terima ya udah cari lagi. Ya. Acara pernikahan juga sama, saya nggak ngundang-undang surat undangan, nyebarin undangan gitu, nggak ada duit. Ya, cuman berita aja lah ngomong, ya, saya mau nikah tanggal sekian, datang ya nggak apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa. Ya, kurang serius ngundangnya karena memang tidak ngundang rame-rame, nggak ada modal, serius itu ya. Itu tahun 93 ketika saya mulai membangun keluarga. Dan saya setelah menikah pun jangankan boro-boro beli rumah, ngontrak aja nggak bisa ngontrak rumah. Sehingga saya tinggal di suatu rumah semi permanen, ya di daerah Menteng sih, yang penting keren ya, Menteng. Di daerah Jakarta Pusat, Menteng benar-benar Menteng ya. Itu kan di Menteng itu kan ada kantor P3 sama PDIP itu ya. Dulu P3 sama PDI itu kan jejer. Nah di belakang kantor itu loh, di belakang kantor P3 dan PDI itu ada kampung kumuh di belakang. Zaman dulu ya. Saya tidak mengoboh-obohkan daerah situ, enggak. Dulu di daerah situ belakang ada daerah-daerah orang-orang miskin. Nah, saya ngontrak, ngekos di situ. Ya. Saya mau cerita ini, maksudnya saya benar-benar mulai dari nol ya, mulai dari nol. Tinggal di situ, saya pun berharap mudah-mudahan mertua saya tidak mengunjungi, tidak nengokin. Nah, kalau mertua saya nengokin, kebongkar dah aib saya. Bukan kebongkar aib sih ya, saya kasihan aja. Nanti pasti dia nggak tega ngelihat, duh ini anak saya kok dapat suami kok begini menderita banget ya. Saya tidurnya nggak pakai kasur, saya tidurnya pakai tikar ya, pakai tikar. Udah tikar digelar gitu aja di rumah yang saya ngekos di situ. Itu rumahnya pun semi permanen, atasnya masih bilik ya, atasnya bilik, bawahnya tembok itu ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau saya waktu itu mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jadi itu motivasi yang saya dapat dari dosen-dosen di Libya waktu itu kan. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang belum punya pasangan. Yang jomblo-jomblo tuh nikahin tuh. Kira-kira gitu kan perintah Allah ya. Siapa jomblo siapa? Ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum. Ya orang-orang yang punya jomblo di antara kalian. Pokoknya yang belum punya pasangan termasuk budak-budak hamba sahaya. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau mereka fakir, bukan miskin, fakir. Fakir itu di bawahnya miskin ya secara fikih. Miskin itu lebih tinggi daripada fakir secara fikih. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi tidak memadai. Kalau fakir itu gampangnya melarat, nganggur dari bahasa kasarnya ya. Udah dia nggak punya uang, nggak punya aset, nganggur lagi. Nah itu fakir itu. Tapi kalau miskin itu masih ada penghasilan tapi kurang. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Ya, kalau mereka itu fakir, Allah yang akan membuat mereka kaya. Nah, saya yakin ini ayat pasti benar, nggak mungkin salah. Saya gitu ya. Kalau saya menikah karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu motivasi dari dosen-dosen Libya terus terang benar. Ya. Udah kalau kamu nikah untuk menjaga iffah, menjaga ketakwaan dan kemuliaan hargamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak terjerumus ke dalam dosa, ya. Dosa itu bisa dosa zina, bisa dosa pacaran dan sejenisnya. Yughnihimullah, Allah akan buat mereka kaya, ya. Pasti nanti akan kaya. Saya bilang, ya saya miskin tapi Allah maha kaya. Pasti bisa lah. Nggak mungkin Allah nggak bisa membuat saya kaya. Saya kan menikah karena perintahnya. Ya, saya lakukanlah. Allah menjamin, insya Allah bisa. Dan ternyata alhamdulillah ya, memang benar. Kalau pakai pepatahnya orang Jawa, gampangnya sih, banyak rezeki itu kan.
Jadi ketika saya menikah ya, mulai tambah terbuka pintu rezeki, tambah anak tambah terbuka pintu rezeki, tambah anak lagi terbuka pintu rezeki lagi ya. Punya mantu, punya cucu, tambah lagi terbuka pintu rezeki ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sih ya insya Allah udah santai lah ya. Kalau masalah keuangan sih nggak usah dipikir Abi Asuro ya. Saya udah nggak mikir kok. Dinikmatin apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah rumah, kendaraan sudah ada semua ya. Dan kebutuhan saya itu 4. Sandang, pangan, papan, tambah satu lagi ya Pak. Sandang, pangan, papan, jalan-jalan. Ya, udah terpenuhi lah ya. Sandang, pangan, papan, jalan-jalan udah terpenuhi. Nah, bulan Mei kemarin bisa jalan-jalan ya sama perusahaan ya. Naik kapal pesiar. Bulan Juli nanti insya Allah jalan-jalan lagi ya ke luar negeri, insya Allah ke Korea ya kan. Udah rancang lagi. Nanti bulan Agustus jalan-jalan tapi Indonesia. Nanti Oktober jalan-jalan lagi ke luar negeri lagi ya. Maaf bukan pamer, tapi ternyata benar kok jaminan Allah itu. Itu loh mau saya tekankan. Jaminan Allah iyakunu fuqara yughnihimullah. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, saya mulai share screen ya. Saya izin saya buka slide saya. Ini ada beberapa pendahuluan yang perlu saya sampaikan ya. Nah, saya slideshow. Nah, oke ya. Yang pertama ya, yakin pada anjuran perintah Rasulullah talabul ilmi faridotun. Hari ini kita belajar, termasuk belajar tentang manajemen keuangan. Belajar yang harus kita pelajari itu bukan hanya belajar ibadah mahdoh, caranya sholat saja, bukan. Cara sholat itu wajib kita pelajari benar. Nah, tapi bukan itu doang. Termasuk yang harus kita pelajari adalah belajar mengenai harta dan keuangan agar kita tepat mentasarrufkan harta. Maksudnya kita ini kan semua punya uang, ada yang sedikit, ada yang banyak banget gitu kan. Nah, perintah Allah semua rupiah yang kita terima itu nanti akan apa istilahnya? Di hadisnya kan semua harus kita pertanggungjawabkan, maka kita harus bisa menggunakan dengan benar, karenanya kita harus belajar menggunakan uang, mentasarrufkan itu menggunakan ya. Jadi uang yang kita pakai ini harus kita pakai dengan benar. Nah, itulah kita belajar ya. Jadi kita belajar mengelola keuangan keluarga, bagaimana uang yang kita dapatkan sebagai amanah bisa kita gunakan dengan baik. Yang kedua, ini pembukaannya ya. Semua yang mendukung ketakwaan kita kepada Allah dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, itu bagian daripada takwa loh ya. Dan kita perlu membuat perencanaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita mau sholat itu harus ada rencana. Nanti duhur saya rencana sholat di Masjid Darul Jannah. Ya kan? Besok saya sholat di masjid mana? Duhurnya saya sholat di Masjid The Energy. Ada rencana. Saya itu kalau di awal pekan begini tadi udah ngecek saya jadwal saya sepekan ini mau kemana aja. Udah saya tanyain. Termasuk jadwal khutbah Jumat pekan ini udah saya tanya. Justru saya nanya dulu, bukan pengurusnya nanya saya. Itu karena saya punya perencanaan ya. Saya mau kemana aja. Nah termasuk maksud saya ya. Kita mengelola keuangan itu juga harus punya rencana gitu loh. Saya dulu pernah rencana, saya kepengen usia 40 bisa pergi haji. Itu contohnya. Ya. Saya kepengen nanti kalau sudah punya anak berapa, saya pengen punya rumah sendiri. Itu contoh rencana-rencana. Itu tolong diprogramkan. Ya. Jadi kita perlu membuat perencanaan-perencanaan tetap termasuk perencanaan keuangan. Nah, inilah perintah untuk membuat perencanaan itu berdasarkan dari ayat ini. Ya, merencanakan nanti hari kiamat gimana, merencanakan nanti masa pensiun gimana, merencanakan nanti kalau sudah menikah gimana, merencanakan nanti kalau punya anak gimana, dan seterusnya, keuangannya. Nah, ini pembukaan yang terakhir. Di dalam Al-Quran surat Yusuf, ya, dalam ayat yang saya tampilkan ini, kalau saya baca sebagian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ini yang pentingnya dari ayat 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dan ayat 48, thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Jadi tentang mimpinya Nabi Yusuf waktu itu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, mimpinya orang lah yang minta kepada Nabi Yusuf supaya dijelasin apa maksudnya. Intinya di sini Nabi Yusuf mensarankan, kamu ya teruslah bekerja, menanam 7 tahun lamanya, tapi hasil panennya itu jangan kamu makan semua. Bahkan biarkan tetap ada di bulirnya. Jadi kalau kita nanam padi, padinya jangan dikeprekin, masih tetap aja dia ada batang-batangnya itu ya. Kalau nyabut singkong, cabut singkongnya, jangan dipretelin dulu, kira-kira begitu. Itu supaya awet kalau dalam ilmu pertanian. Kalau beras sudah dikeprekin, digiling itu ya, dalam bentuk beras yang seperti kita nyimpen di rumah-rumah, itu nggak bisa awet. Tapi kalau masih dalam bentuk padi, belum digiling itu ya, itu lebih awet. Kira-kira seperti itu maksudnya. Apa ini kaitannya dengan keuangan? Kalian itu kalau cari rezeki, terus cari rezeki. Jangan berhenti-berhenti. Kalau dapat uang, jangan semuanya dimakan. Simpen. Ya, investasikan. Kenapa? Nanti suatu saat mungkin kamu akan menghadapi masa sulit. Misalnya masa pensiun, ya. Misalnya perusahaannya bangkrut, misalnya di PHK. Nah, mungkin suatu saat akan terjadi. Nah, kamu harus membuat perencanaan di mana nanti kalau kamu menghadapi masa sulit, kamu masih bisa tetap eksis dalam keuangan. Nah, oleh sebab itu, ini saya menyampaikan ada 7 pointers ya tentang mengelola keuangan keluarga. 7 ya. Saya sampaikan sedikit-sedikit ya. Nanti biar bisa tanya jawab. Kalau slide-nya saya nih satu tunjukin doang nih, panjang sih. Ini 7 pointer yang ingin saya sampaikan. Yang di sini-sini nanti kalau cukup waktunya. Kalau saya ngomong terlalu panjang, lebih dari 60 menit nanti bosan juga kalau di kalau di Zoom begini. Kalau offline ketemu itu bisa 3 jam, 4 jam. Kalau ada ngantuk ketahuan, kalau ada bosan ketahuan. Bisa interaktif. Kalau di Zoom kan nggak usah semuanya. Saya balik lagi ke sini. Jadi saya katakan ada 7 pointer yang ingin saya sampaikan ya. Ya, yang pertama, menyusun kekuatan untuk multiple income, bukan tawakal kepada gaji atau perusahaan. Nah, oke. Saya tutup dulu. Jadi, ketika antum menikah, pertama kali nanti antum harus menyusun. Kalau orang mau kaya itu kan rumusnya 2. Tahu nggak rumusnya 2? Kalau mau kaya itu 2. Serius ini. Coba antum boleh tulis di kolom chat masing-masing ya. Kalau mau kaya itu ada 2 rumus. Antum boleh tulis nih. Coba saya nunggu kalau ada yang berani jawab. Ya ini baru jawab ini nih. Mengenalkan tadi siapa? Melani Bekasi, Twin Astuti Solo. Mana lagi? Ayo, siapa yang mau? Bahwa untuk menjadi kaya itu ada 2 rumus. Antum tulis dulu apa-apa ya. Tuh ada Hussein, jawabnya usaha dan investasi. Bertakwa, perbesar income. Wah, apalagi coba? Saya baca dulu. Kerja atau warisan, wah kakak. Harapin warisan, sedekah, ikhlas, sabar, perbesar magnet rezeki, hemat dan sedekah, usaha dan doa, sedekah dan takwa. Wah. Alhamdulillah belum ada yang cocok dengan bekerja. Ada orang dalam bersedekah. Nah, enggak. Saya ngetes di berarti orangnya masih pada mengikuti, masih melek ya, ilmu dan praktek. Nah, ini saya jawab. Kalau mau kaya itu rumusnya 1 adalah tambah penghasilan, perbesar penghasilan. Yang kedua, kurangi pengeluaran.
Ya, masuknya tambah terus, pengeluarannya tambah kecil. Emang bisa, Ustaz? Bisa, serius. Ya, alhamdulillah ya, bukan pamer ya. Saya ini semakin tua, penghasilan saya semakin tambah, pengeluaran saya semakin berkurang. Kok gitu, Ustaz? Iya. Dulu saya bayar cicilan, sekarang saya nggak bayar cicilan. Dulu rumah nyicil, ya, apartemen nyicil, kondotel nyicil. Sekarang saya rumah udah lunas, ya, apartemen udah lunas, kemudian kondotel juga udah lunas. Contoh tuh kan, cicilan berkurang. Dulu saya masih bayar polis asuransi. Sekarang karena udah 10 tahun lewat, sudah ada unit linknya, saya udah nggak bayar asuransinya. Nah, karena pakai saldonya itu masih bisa membuat bayar polisnya. Istilahnya cuti premi istilahnya. Ya bisa. Kan berkurang itu. Lumayan saya bayar asuransi itu. Polis saya tuh 800 sampai 700 ribu, istri juga sama. Nanti anak ada yang 500, ada 400 itu. Dulu sebelum ada BPJS soalnya. Pengeluaran berkurang, ya. Penghasilan bertambah, ya. Di antaranya mana? Ya, satu pekerjaannya memang nambah, ya, nambah job. Kemudian antum bisa tambah usaha. Kemudian tadi pundi-pundi investasi sudah mulai menghasilkan. Apartemen sudah mulai ada keuntungannya tiap bulan, kan? Hotel ada. Nah, itu contohnya. Jadi kalau mau kaya itu dua rumusnya, tambah penghasilan, kedua kurangi pengeluaran. Maka nomor satu, saya menganjurkan kepada antum yang menikah adalah menambah keran penghasilan. Bagaimana kita itu multiple income. Jangan mengandalkan penghasilan dari satu sumber. Kalau antum punya penghasilan dari satu sumber, sebentar saya colokin laptop saya dulu. Ada. Kalau antum punya penghasilan dari satu sumber, bahaya. Saya ketemu beberapa karyawan itu kalau mau pensiun pada stres. Ya, apalagi di PHK tambah stres lagi. Kenapa? Seakan-akan dia itu taunya ada rezeki saya itu dari perusahaan, gaji dari kantor itulah sumber rezekinya. Ini tawakalnya kurang. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari perusahaan itu cuma sebagian kecil aja. Itu wasilah dan jalan saja. Kita nggak perlu bergantung pada satu perusahaan. Kenapa? Ya kalau perusahaannya bangkrut, Allah masih punya cara lain untuk memberikan rezeki kepada saya. Makanya antum harus menyusun itu dengan multiple income. Kalau saya praktekin gimana? Waktu saya masih awal-awal berkeluarga ya, antum semua mungkin tahu bahwasanya main job saya, ya saya ini terkenalnya profesi utamanya apa? Sebagai dosen. Ini mohon maaf, ini bukan curhat. Dosen itu kalau orang Jawa bilang kerjanya sak dus, duitnya sak sen. Kerjaannya seabrek, gak ada duitnya. Ya, serius itu ya. Guru saya Kiai Hamid ya Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari rahimahullah itu sampai ngasih pesan saya, kalau kamu pengen kaya jangan jadi guru, kalau jadi guru jangan pengen kaya. Itu pesannya ya. Tuh Pak Abi Asura tuh guru juga, hati Pak Abi ya. Kalau jadi guru jangan pengen kaya. Kalau pengen kaya jangan jadi guru. Nah, kalau jadi guru pengen kaya, kasihan mahasiswanya, kasihan muridnya, SPP-nya naik terus. Ya. Saya bener itu, sampai mau berhenti jadi dosen. Saya berhenti itu dulu, sempat berhenti, ya, ngajar di Al-Hikmah, berhenti saya. Dagang aja. Ternyata ibu saya, almarhumah ibu saya nggak ridho kalau saya berhenti ngajar. Aduh, kalau gitu saya tetap harus ngajar. Tapi gimana saya bisa mendapatkan penghasilan lain? Gitu. Awal-awal saya menikah itu, saya tahu nggak jualan sayur di depan rumah saya jualan sayur, beneran jualan sayur. Ya kalau subuh itu habis ke masjid ke pasar belanja. Kadang malah belanjanya sebelum subuh. Saya belanja ke pasar Cibinong, ya. Ntar habis subuh saya gelar di depan rumah saya jualan sayur, nggak malu saya. Ya, saya juga jadi sales jual produk herbal ke toko-toko obat. Saya juga mendirikan wartel, ya, cari usaha wartel waktu zaman dulu kan masih ada wartel ya. Wartel saya pun kecil-kecil, ya.
Saya cuma mentargetkan penghasilan saya ya 100.000, 200.000 aja dari satu wartel. Ya, saya punya beberapa wartel ya. Awalnya 5, kemudian saya tambah lagi. Nah, intinya multiple income. Jadi saya tidak mengandalkan gaji saya dari dosen, tapi juga tidak mengandalkan dari wartel, tapi juga tidak mengandalkan dari posisi saya sebagai pedagang sales, Pak. Ya. Ya dapat dari sini, dapat dari sana, dikit-dikit ya apa-apa, yang penting banyak. Saya bilang, mendingan dapat keran kecil-kecil tapi banyak, kalau menurut saya, daripada punya keran besar. Jadi ingat, contohnya begini, mendingan dapat gaji 3 juta, 3 juta, tapi dari 10 tempat, daripada dapat gaji 30 juta dari satu tempat. Itu kalau konsep saya. Ya. Mendingan kita punya penghasilan 20 juta dari 4 lokasi, 4 sumber, daripada 20 juta dari satu titik. Kenapa? Kekuatan terhadap goncangan keuangan. Kalau 20 juta dari satu tempat, begitu tempat itu misalnya ada musibah kayak kemarin pandemi, wah misalnya antum dapat gaji 20 juta dari satu perusahaan, perusahaannya bubar, antum di PHK, jegres nangis kan. Tapi kalau antum punya 5 juta, 5 juta, 4 lokasi, satunya perusahaannya tutup, satunya karena pandemi, masih punya 2, masih tenang. Nah itu makanya saya sangat menganjurkan antum ketika sudah mulai menikah, sudah harus punya multiple income. Enggak harus besar, kecil-kecil enggak apa-apa. Justru kecil-kecil kalau banyak itu semakin kuat. Ya. Kalau sekarang kalau saya gini nih, udah jadi apa istilahnya Dewan Syariah di beberapa perusahaan. Ya. Ya, kalau misalnya ada satu perusahaan yang nggak cocok, misalnya saya keluar nggak apa-apa, nanti ada perusahaan yang lain, masih ada sumber penghasilan dari sisi lain. Itulah makanya pesan saya pertama kali itu adalah buat satu kekuatan secara finansial, bagaimana antum itu multiple income, ya. Jadi menyusun kekuatan agar penghasilan kita bukan hanya dari satu tempat, sehingga kita secara agama kita tidak tawakal kepada perusahaan, tidak tawakal kepada bisnis kita, tapi kita tawakal kepada Allah. Sumber rezekinya itu dari Allah. Allah mungkin membagikan rezeki itu mungkin dari sana, mungkin dari sini. Yang kedua, buat goals, target, kebutuhan dan keinginan. Tentukan perkiraan tahun atau usia Anda. Jadi maksud saya tadi kan saya kasih contoh. Saya kepengen bisa pergi haji ketika usia saya 40 tahun. Nah, di sini ada nggak di antara antum yang sudah punya rencana kapan bisa pergi haji? Nah, coba antum tuliskan. Kapan antum usia berapa antum bisa pergi haji? Saya silakan tuliskan ya. Saya kepengen tahu ya. Yang monitor ayo silakan tulis ya. Antum punya nggak target kepengen pergi haji? Ada yang 45, 35, 45 pengennya sebelum 50 tahun. Dan 42, 40. Saya 26. Wis, mantap 40. Ini usia 26 mah dia udah tinggalnya di Madinah itu masa tahu. Ya, di Madinah dia usia 26 pengen pergi haji ya. Wah ini 5 tahun baru umroh terlambat ini Bu. Nah, sekarang kalau antum pada membuat target usia segitu, misalnya ini saya bisa komunikasinya dengan Pak Abi nih. Pak Abi sekarang usia berapa Pak Abi? 26, Ustaz. 26. Kalau misalnya antum targetin mau haji tahun berapa misalnya? Usia berapa? 35. 35. 26 ke 35. Udah daftar belum? Belum umroh kan ya Ustaz, ya bukan haji. Haji. Tanyanya haji nih. Haji belum. Nah, terus saya bilang, udah nggak mungkin membuat goalnya salah antum. Jadi misalnya umur 26. Antum pengen haji usia 35. Udah daftar belum? Belum. Ya nggak mungkin. Wong antrinya sekarang di Depok udah berapa? Antrinya di Depok sekitar 20 tahun ya, kalau nggak salah ya. Kalau Iya, yang tuh atau kalian nunggunya tuh 30 tahun sekarang. Kalau antum 26 mau haji, daftar sekarang, kira-kira 56 baru bisa berangkat. Nanti targetnya masih salah itu. Ya, membuat targetnya ternyata pun salah. Nah sekarang antum buat perencanaan serius, ya, kepengen
Jangan cuma nulis 35 tapi belum daftar. Lah antrinya aja udah 30 tahun. Ya, saya cek sekitar 20 sampai 30 memang zaman sekarang ini. Kalau misalnya usianya sekarang 40 ya atau 30 lah, yang kalian yang usia 30 bilang mau berangkat haji usia 40, ya nggak mungkin. Bikin goals-nya aja udah salah, nggak mungkin tercapai. Ya realistis lah ya. Semua sih mungkin aja, kalau ada rezeki nomplok tiba-tiba dapat warisan tadi ada bilang. Ya kan? Tapi kita yang maksudnya yang masuk akal ya. Jadi buat goals. Antum pengen punya rumah kapan? Antum pengen pergi haji kapan? Kalau saya dulu berani 40, dulu antrian nggak sepanjang ini. Nah, nggak apa-apa, saya kasih contoh nih. Ketika saya jadi mahasiswa, itu sudah punya target. Kan saya nikahnya ketika usia 7, ketika kuliah di semester 7, itu saya nikah. Saya bilang pengen berangkat haji usia 40. Loh, duitnya dari mana? Duitnya saya kurang. Makanya saya nabung. Sejak kuliah saya sudah nabung. Kemudian saya bikin paspor. Ya, saya waktu dulu pikiran saya pergi haji pakai paspor hijau nggak apa-apa lah, yang penting pergi haji, kan? Ternyata sampai paspor saya mati belum berangkat juga. Ya, sampai mati lagi belum berangkat juga. Tapi akhirnya Allah kabulkan. Allah kabulkan saya berangkat pergi haji. Pertama kali ke Tanah Suci juga ya di luar yang saya estimasikan. Saya niatnya berangkat dengan uang tabungan saya, nggak ngumpul-ngumpul. Sampai akhirnya saya itu disuruh ngajar orang. Ngajar ya, disuruh ngajar. Ngajar ngaji, baca Quran. Saya awalnya nggak bisa, Pak, saya ngajar ngaji. Saya udah sibuk, wah gitu kan. Suruh ngajar privat, saya nggak minat. Kan. Tapi akhirnya saya terima. Saya bilang gini, saya bisanya ngajar malam, Pak, jam 9 malam. Yaudah nggak apa-apa. Jam 9 malam nggak apa-apa, saya suruh ngajar ngaji. Singkat cerita, sampai akhirnya Bapak ini setelah lama saya ngajar, tuh, memang Ustadz belum haji ya? Belum, ya Allah. Belum haji, tuh kira udah haji. Ustadz pengen berangkat? Ya pengen lah Pak. Ternyata habis ngajar, dikasih cek buat daftar haji 20 juta waktu itu. Di luar dugaan saya. Wong saya ikhtiar, saya tuh nabung kerja. Ya, ternyata dikasih uang 20 juta. Nih buat daftar haji. Daftarnya waktu itu 20, kalau sekarang udah 5. Pas mau berangkatnya tahun berikutnya kan berangkat kan, dilunasin. Kurang berapa dibayarin, saya dikasih duitnya. Nah, jadi saya yang penting ikhtiar. Ikhtiar saya serius, tapi Allah kasih jalan yang lain. Ya, alhamdulillah. Intinya saya bisa berangkat haji tahun 2009. Usia saya 40 beneran waktu itu. Usia saya lahir 69. Saya sampai gini, banyak saya harusnya dulu saya targetin berangkatnya usia 30 kali. Candanya gitu kan. Ya, itu terkabulkan masalah panggilan haji. Jadi Anda perlu membuat target sekarang. Ya, masalah-masalah keuangan Anda perlu bikin target. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, ya, dan seterusnya. Ini secara lahiriah memang harus diupayakan. Ada target-target, ya. Maka ini perlunya membuat goals. Yang ketiga, nah ini mulai penting nih. Antum kalau sudah berumah tangga, ya harus bisa membedakan antara want dengan need, kebutuhan dengan keinginan. Penting banget nih. Karena saya melihat banyak orang sekarang itu nggak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Penghasilan masih pas-pasan, tapi banyak keinginannya. Dan dituruti keinginannya. Sehingga apa? Dia nggak kokoh finansialnya. Keuangan keluarganya nggak kokoh. Contohnya begini. Saya kasih contoh ya. Minum air putih. Di depan saya ini ada air putih. Ini saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air putih itu kebutuhan. Minum itu kebutuhan. Tapi untuk minum air putih, antum minum air keran, antum bisa beli air isi ulang, yang 1 galon cuma 5.000, antum bisa beli 1 galon yang 20.000, antum juga bisa beli yang 1 botol 3.000 atau 4.000 itu. Kalau antum memang, maaf ya, penghasilan belum berlebih, ya antum mestinya harus ngerti lah kebutuhan dan keinginan. Antum butuh minum, tapi antum inginnya kalau minum itu yang praktis, yang gampang. Kuliah setiap hari beli air minum, ya kan? Walaupun cuma 3.000. Dan kalau setiap hari antum beli air minum 3.000 kuliah,
Ya kali 1 bulan berapa? Kalau kali 20 hari kerja. Dan 60.000 tuh antum. Kalau antum misalnya bawa air minum dari rumah, dari keran atau dari galon, itu 5.000 udah cukup kan 1 bulan. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita harus ngerti mana yang kebutuhan, mana keinginan. Kadang-kadang kita ingin hal-hal yang sebenarnya masih kita redam. Nggak usah lah, keinginan itu nggak usah diturutin dulu. Yang penting kebutuhan tercukupi. HP misalnya, antum udah punya HP. Nah, udah punya HP. Tapi ini HP kalau buat fotonya kurang keren nih. Wah, ini masih jadul nih. Wah, akhirnya apa? Antum sudah punya HP, beli HP lagi. HP itu antum beli yang mahal, banyak fiturnya. Fiturnya pun antum nggak kepake. Ada isi, contoh aja ya. Bisa buat email. Iya, bisa buat email. Tapi nggak ada pulsanya. Paket kuotanya nggak ada. Nah, nggak kepake itu. Fitur buka email itu nggak kepake. Ya. Apalagi ada bisa GPS-nya. Bisa buat itu kalau kita mau pergi nunjukin lokasi kan, Google Map itu istilahnya. Ya, antum perginya cuma dari rumah ke kampus, rumah ke masjid atau rumah ke kantor. Itu aja nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah cari tempat-tempat baru. Ngapain itu GPS? Nggak ada gunanya. Fitur-fitur yang mubadir. Antum beli tapi antum nggak kepake, gitu kan? Ya, makanya kalau beli HP tidak harus keren, itu loh maksud saya. Sesuaikan dengan kondisi keuangan antum. Antum itu butuh telepon, HP untuk komunikasi, bukan untuk keren-kerenan. Jadi, ya kalau memang penghasilannya belum terlalu besar, ya nggak usah beli yang bagus-bagus banget. Yang sesuai dengan budget aja, gitu ya. Jadi paham, bisa membedakan antara won dengan minum kopi. Kopi itu mungkin kebutuhan kalau buat saya. Saya kalau nggak minum kopi itu kayaknya hari itu belum seger rasanya. Kayak belum hidup itu kan. Ya udah ngopi hari ini. Ya. Tapi untuk beli kopi nggak perlu kopi yang harga secangkirnya 20.000, 30.000. Kalau memang keuangan kita masih kecil. Itu gimana? Saya minum kopi paling harganya 1.000. Ya. Karena kalau saya minum kopi yang apa namanya saset kan. Kalau bukan saset istilahnya. Kalau saset kan satu saset 1.000. Saya beli yang 12.000 atau 13.000 itu untuk berkali-kali itu. Nggak pakai gula lagi kalau saya kan. Nah, kebutuhan saya itu minum kopi buat menyegarkan di pagi hari. Wah, itu kan nggak usah pakai ini, nggak usah pakai gula. Ya, paling-paling kalau ditakar 1.000 rupiah itu harga kopinya. Beli kopinya kebutuhan, tapi beli kopi yang pakai merek tertentu yang secangkir 20.000, 30.000 itu namanya keinginan. Ya kalau duitnya banyak boleh ya, boleh. Tapi kalau antum masih keluarga muda kan biasanya penghasilannya kan masih di bawah 20 juta. Ya nggak perlu kopi yang secangkir segelas 20.000, lah 1.000 aja. Ya, saya sering bawa tumbler isinya kopi. Ya. Yang ini sih air tumbler untuk air putih ini ya. Ada tumbler yang khusus buat kopi ada ya. Tumbler yang saya pakai pun gratisan semua ini. Ya dari perusahaan ya. Jadi nomor 3, bedakan antara won dengan min. Yang keempat, nah soalnya ada 7 kan. Programkan untuk membeli rumah dan tinggal secara mandiri. Nah, jadi kalau antum sudah menikah, program penting nomor 1 itu membeli rumah. Jangan terlalu nyaman tinggal di rumah orang tua. Jangan nyaman tinggal bersama mertua. Walaupun mertua ente kaya. Karena ente jadi gak mapan, ente gak mandiri. Ya, jangan pula nyaman, mohon maaf ya nih kalau ada yang terkena ya, tinggal dengan orang tua bersama dengan kakak dan adik. Artinya rumahnya gede misalnya kan, ya ada kakak adik yang sudah pada nikah tinggal di rumah situ semua. Secara fikihnya, kalau antum tinggal dengan ipar-ipar begitu, nanti antum masalah auratnya repot. Ya, masalah aurat. Kan dengan ipar, adik ipar, kakak ipar kan itu bukan mahram istilahnya kan. Antum harus tetap menutup aurat lah gitu loh dengan ipar-ipar itu ya. Ipar itu mahram sementara sih istilahnya nanti kalau detail belajar begini kan. Intinya antum masuk di rumah yang khususnya yang akhwat harus nutup aurat terus kan ribet.
Terus nanti kalau tinggal sama mertua atau tinggal sama orang tua, ya orang tua atau mertua itu kan sedikit banyak intervensi, ikut campur urusan rumah tangga kita. Ini yang membuat kadang-kadang kita masalah-masalah kecil jadi besar. Kita perlu tinggal secara mandiri. Maka programkan untuk membeli rumah. Dan kalau membeli rumah, ada materi tersendiri. Nanti cari video saya di YouTube, cari cara membeli rumah. Saya katakan, membeli rumah itu jangan mencari rumah yang ideal. Cari rumah yang kebeli. Membeli rumah itu tidak harus cash. Jangan nabung untuk beli rumah, kelamaan. Beli rumah, ngutang nggak apa-apa. Tapi kalau utang, jangan utang kepada orang tua mertua. Utang yang bagus untuk beli rumah, utang kepada bank syariah. Banyak faktornya ya. Nanti boleh didiskusikan atau boleh tanya ya. Ini jam berapa? 10.49. Jadi programkan dulu. Maksud saya apa? Antum rencanakan beli rumah dulu, jangan beli mobil, jangan perbarui gadget, jangan laptop, jangan jalan-jalan jauh-jauh ya. Jangan bersenang-senang. Tapi fokuskan gimana bisa membeli rumah terlebih dahulu walaupun rumah itu jauh dari tempat kerja. Yang penting sekarang punya rumah dulu. Kalau sekarang rumahnya masih jauh, nggak apa-apa. Sekarang yang penting punya dulu. Pengorbanan. Saya tinggal di Depok nih. Kerjanya saya ngajar di Al-Hikmah. Itu sekitar 35 kilo. Pertama kali saya tinggal di sini itu, kok jauh banget sih? Jauh banget. Ya, memang mampunya saya beli di sini, beli di Jakarta nggak mampu. Ya. Beli di Jakarta nggak mampu. Tapi sekarang terasa dekat. Orang-orang banyak yang lebih jauh dari saya. Ya. Seandainya saya mau, misalnya kan, antum mau jauh, ya udah nanti kalau duitnya rumahnya udah lunas, antum jual, beli lagi yang lebih dekat. Caranya gitu. Dan akhirnya sekarang saya beli yang dekat dengan tempat kerja saya. Beli apartemen sana di Jakarta. Tapi ya ternyata lebih enak di rumah. Apartemen hanya buat mampir-mampir saja. Jadi maksud saya intinya apa? Yang penting punya tempat tinggal untuk rumah bersama keluarga kita. Walaupun jauh nggak apa-apa. Kalau mampunya yang jauh. Walaupun rumahnya kecil nggak apa-apa. Sederhana. Yang penting punya rumah. Ya. Rumah itu kebutuhan primer dalam syariat Islam, ya makanya rumah itu nggak wajib dizakatin. Atau kalau punya rumah nggak wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan rumah itu. Jadi nggak apa-apa kita beli rumah walaupun ngutang, ya, bukan gengsi, bukan. Masalahnya rumah itu kebutuhan pokok. Bahkan dalam syariat Islam dalam surat At-Tolak itu ada ayat, ya askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Itu dalam surat At-Tolak. Orang, ya orang jangan antum di sini jangan. Orang kalau ada yang menceraikan istrinya, itu dia wajib memberikan tempat tinggal buat mantan istri yang dia ceraikan loh. Loh, udah jadi mantan istri diceraiin, itu aja masih wajib kasih tempat tinggal. Wah, apalagi yang masih dalam ikatan istri, rumah tangga, ikatan pernikahan. Ya harus kita kasih tempat tinggal. Lah, kalau antum nggak punya gimana? Kan kasihan, itu kan kewajiban kita memberikan tempat tinggal. Gitu ya. Jadi maka programkan untuk membeli rumah dan nggak harus cash, dan tidak harus bagus. Saya bilang tidak ada rumah yang ideal. Ya, rumah di Jakarta pun nggak ideal buat saya. Harganya nggak ideal. Mehong gitu kan. Rumah di Depok buat saya ya nggak ideal juga karena jauh dari tempat kerja saya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kebeli. Nah, jauh ya perjuangan. Lama-lama saya juga nggak merasa jauh, biasa aja. Itu ya. Oke, yang nomor 5. Membeli barang sesuai dengan need dan utility, bukan gengsi. Maksudnya gini, sebentar saya minum dulu. Kok udah sampai sini? Di atasnya ya, nomor 5 ya, baru 5 sebentar. Nomor 5 tadi udah saya bilang ya, membeli rumah tidak perlu menabung dan tidak perlu memberi secara tunai. Bahkan tadi pagi saya di masjid mana tadi saya ngisi kajian, kalau misalnya ada antara antum yang punya uang 200 juta, ya, ada rumah yang harganya 200 juta sekalipun, saya katakan antum jangan beli secara tunai 200 juta. Duit antum kepake semua buat beli rumah, akhirnya antum nggak pegang uang tunai. Mendingan antum beli rumah tersebut yang harganya 200 juta, nyicil ke bank, kasih DP-nya 100 juta. Antum masih pegang duit 100 juta. Duit 100 juta bisa antum putar, bisa gunakan untuk dagang. Ya, jangan semuanya buat beli rumah. Mendingan beli rumah itu ngutang lewat bank. Kok gitu sih Ustadz? Kalau saya ceritakan banyak. Di antaranya gini.
membeli rumah, itu kalau antum belum pengalaman, rumah itu kan banyak sertifikat-sertifikat bodong. Ngecek suratnya aja susah. Kalau antum beli lewat bank, antum dibantu oleh bank. Kalau ini surat-suratnya nggak beres, ketahuan itu, bank nggak mau membiayai. Ngasih utangan nggak mau. Itu contoh nomor 1. Nomor 2, kalau antum sudah pernah utang kepada bank, besok kalau antum ingin bisnis, mau utang lagi, itu gampang. Karena sudah ada track record-nya. Kalau antum belum pernah utang kepada bank, sekarang mau bisnis, utang ke bank, susah. Kalau antum sudah pernah utang rumah, ya, contohnya gitu, dan antum bayarnya tepat waktu terus, bahkan sebelum waktunya udah lunas terus, ya. Jatuh temponya tanggal 5, setiap tanggal 2 antum udah bayarin lunas terus. Jatuh lunasnya harusnya misalnya bulan Agustus 2023 misalnya. Bulan Mei antum udah lunasin semua, tutup itu semua utangnya. Wah, track record-nya bagus dah. Track record-nya bagus, maka sebentar. Ada tamu sebentar ya. Oh ya, sebentar. Oke, Afwan. Istri saya lagi apa tadi? Ada acara arisan di RT, ada tamu, jadi saya terima sebentar aja. Oke. Jadi tadi poin nomor 5, beli rumah enggak harus cash, ya. Jangan nabung beli rumah kelamaan. Jadi ketika Anda menikah misalnya, baru punya duit 30 juta. Gimana dengan uang yang ada? 30 juta itu Anda bisa beli rumah. Ngutang, cari rumah yang di Jonggol, nggak apa-apa ya. Jauh banget kalau orang Jakarta belinya di Jonggol, nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah beli rumah. Kalau misalnya sekarang jauh banget gimana? Udah antum berangkat kantor ya, sehari nginep, sehari pulang. Saya dulu ngalamin gitu, Senin berangkat misalkan, terus nginep di kantor, Selasa baru pulang. Ya, karena jauh banget. Awalnya saya gitu, tapi sekarang lama-lama ya maunya pulang sudah setiap hari. Udah terbiasa. Dulu jauh rasanya ya. Jadi itu poin nomor 5. Ya, nanti bisa tanya jawab. Waktunya tinggal berapa ini? 10.56 soalnya, udah tinggal dikit lagi. Nah, poin yang ke-6. Pointers yang ke-6 dari yang sudah saya buatkan, yang ingin saya sampaikan ya. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, alokasikan daily need hanya dengan 50% income Anda. Jangan kena hukum Parkinson. Karena standar kemiskinan hanya sekitar 550.000. Saya ulang nih ya. Dan saya jelasin. Maksudnya gini. Berapapun penghasilan antum, walaupun penghasilan antum hari ini yang sudah nikah baru 2 juta atau 1,5 juta saya katakan, antum harus bisa mengatur gimana caranya bisa hidup dengan 50% penghasilan antum. Jangan 2 juta itu dihabiskan semua. Ustaz, 2 juta kan nggak cukup. Tergantung cara hidup antum. Ya. Jadi ketika penghasilan antum baru 2 juta hari ini misalnya, antum harus sisihkan 1 juta itu jangan dipakai untuk daily need. Sandang, pangan, papan, ya, sandang, pangan dan hari-hari antum cukupkan dengan 1 juta. Gimana caranya? Ya ibaratnya misalnya kalau makan misalnya ya, ya makannya jangan sehari 3 kali, 2 kali aja. Oh gitu Ustaz, saya juga makannya sehari 2 kali kok. Ya. Makannya tidak harus nasi. Ya, saya ngalamin dulu. Jadi gimana? Singkong. Jadi kalau pagi sarapannya makan singkong aja udah. Singkong rebus. Ya, makan singkong, pagi harinya singkong rebus saja. Nanti siang baru makan nasi. Ya. Kalau ada nasi yang nggak habis hari ini, kemarin, sekarang hari ini digoreng. Itu contohnya. Pokoknya gimana caranya kita bisa hidup dengan 50%. Antum jangan bilangin, Ustadz penghasilannya banyak. Loh, saya pada waktu masih penghasilan kecil juga sama. Waktu saya kuliah, itu saya memang sengaja itu. 50%-nya tetap saya sisihkan. Justru ketika kita miskin itu kita butuh investasi. Kalau kaya mah nggak terlalu penting investasi, ya kan? Ya, karena kita nggak tahu kebutuhan kita besok kalau ada kebutuhan mendesak gimana.
Ada hukum namanya hukum Parkinson. Hukum Parkinson tuh gini, berapapun penghasilan seseorang, maka pengeluarannya akan mendekati penghasilannya. Ya, antum kalau hari ini gajinya 2 juta, hidup cukup. Ya, kalau antum dikasih gaji 5 juta oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih rezeki 5 juta per bulan, habis juga. Ya, bukan berarti ini umumnya orang gitu ya. Kalau hari ini gajinya 2 juta, bisa hidup. Begitu naik penghasilannya menjadi 5 juta, berarti dia bisa nabung 3 juta. Enggak. Manusia umumnya enggak begitu. Hukum Parkinson dalam keuangan tuh teorinya gitu. Umumnya orang, berapapun penghasilannya, pengeluarannya segitu-gitu juga. Maksudnya mendekati penghasilannya. Kalau antum hari ini gaji 5 juta, hidup cukup. Ya, dengan wajar. Kalau naik gaji, penghasilan menjadi 8 juta, mestinya antum bisa nabung 3 juta. Kenyataannya enggak begitu. Nanti gaya hidupnya berubah. Ya, akhirnya 8 juta habis juga. Nah, antum jangan kena itu. Standar kemiskinan menurut pemerintah itu hanya 550 ribuan per bulan per orang. Maksudnya gini, orang itu bisa hidup dengan 550 ribu per bulan, per kepala ya, per orang loh ya. Ini pemerintah loh yang buat, bukan saya loh ya. Kalau Basnas itu mengatakan haddul kifayah, batas kecukupan, ya, kalau pakai bahasanya pemerintah KHM kali ya, kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan orang Indonesia itu rata-rata 800 ribu per bulan per orang. Ya. Jadi kalau antum tadi saya katakan punya gaji 2 juta, sebenarnya dengan 1.600.000 itu sudah bisa hidup untuk suami istri. Ini standar Basnas. Kalau standar pemerintah 550 ribu loh. Artinya apa? Sebenarnya orang itu kalau hemat, hidup dengan biaya sekitar 500 hingga 800 ribu per bulan itu cukup. Masalahnya antum mau nggak berhemat gitu loh ya. Nah, kalau antum sudah berumah tangga, mau nggak mau harus merencanakan itu. Ya? Makanya tadi minumnya yang tidak harus beli air galon, isi ulang juga nggak apa-apa. Contohnya itu kan, makan itu tidak harus setiap hari nasi. Kalau nasi kan cari lauk antum. Nasinya berasnya murah, nanti antum cari ayam lah, cari daging lah. Ya ada. Kalau dulu di Depok ini zamannya Pak Nur Mahmudi, dulu ada one day no rice ya, no rice ya. Pokoknya 1 hari jangan makan nasi, makan yang lainnya. Saya biasa sih, makan singkong kok ya. Saya sering belanja kalau nggak singkong, ubi ya. Misalnya antum kalau pagi hari itu bisa bikin kolak, ya kan? Itu buat sarapan, nggak harus nasi kan? Beli bubur kacang hijau ya Rp5.000 1 porsi kan. Jadi bervariasi makannya, tidak harus nasi untuk bisa menghemat dengan biaya 50% dari penghasilan. Kita harus mulai investasi sejak miskin, sejak penghasilan kita masih minim. Ya. Ini yang saya katakan, memang ini banyakkan orang tidak kuat menjalankan, tapi alhamdulillah saya sudah melewati. Ya, artinya hidup dengan prihatin, 50% penghasilan itulah yang kita gunakan. Latihan ya, antum perlu latihan. Saya sih alhamdulillah ya, memang seperti itu. Awal-awal ya, ini kalau ada istri saya lagi ke RT sih. Saya dituduh pelit. Pelit banget. Saya berpikir jangka panjang. Saya nggak tahu nasib saya besok gimana. Ya, jangan sampai nanti kita nggak bisa makan ketika kita tua, ketika pensiun. Jangan sampai kita nggak bisa membiayain anak-anak kita untuk sekolah. Nah, sekarang baru terasa. Ya, sekarang baru terasa. Nanti kalau sudah tua, sudah banyak tabungan, sudah mapan, nah kita bersenang-senang boleh lah ya, makan enak, ya jangan jalan-jalan. Lalu saya bilang, sekarang saya udah jadi 4 tadi kan kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, dan jalan-jalan. Tapi itu diawali dari prihatin. Hidup dengan 50% penghasilan kita. Yang terakhir, nah jam 11, membeli barang sesuai dengan need dan utility. Bukan gengsi. Contoh, jangan beli kendaraan baru secara kredit. Lebih baik second dan cash. Oh, ini penting nih, contoh nih ya. Kita pengen beli motor misalnya. Motor tuh apa sih? Motor tuh kebutuhan kita nih misalnya. Karena saya kerjanya jauh. Ya, kalau naik bis mahal. Kalau naik taksi apalagi kan, naik bis aja mahal. Naik kereta nggak ada kereta di daerah saya. Saya pengen beli motor. Itu berarti motor menjadi need. Motor buat apa? Buat transportasi, bukan buat gengsi. Yang penting motornya bisa jalan. Nah, gitu maksud saya.
Lebih baik membeli motor second cash daripada baru, apalagi kredit. Baru kredit lagi. Ini kasih contoh nih. Antum misalnya ada motor, harga motor itu sekarang 20 juta misalnya ya. Motor harganya 20 juta. Antum kredit, jadinya 25 juta kan? Jadi 25 juta. Antum pakai 3 tahun bosen, antum jual. Motor yang antum bayar dengan 25 juta cicilan itu, lakunya berapa? Paling 15 juta misalnya. Harga barunya cuma 20 kan? Karena antum kredit jadi 25. Antum jual paling lakunya 15, itu masih bagus. Antum berarti kehilangan 10 juta dalam 3 tahun. Berarti penyusutannya 3 tahun itu 10 juta. Berarti setahun antum kena biaya penyusutan sekitar 3,5 juta. Gede itu, ya. Tapi kalau antum beli second, mungkin cari motor yang harganya 10 juta. 3 tahun lagi antum jual, mungkin masih laku 9 juta, 8 juta. Penyusutannya kecil. Ya. Makanya saya pribadi jarang sekali beli kendaraan baru. Ya. Saya madhabnya mendingan beli yang second, yang penting cash daripada beli baru. Kalau misalnya antum belum ada duit cash, ya udah. Kalau toh beli yang second, kalau toh beli kredit yang second aja. Tapi kalau menurut saya sih kendaraan itu bagusnya jangan kredit. Karena apa? Kredit itu membuat kayak leasing aja. Kalau rumah, properti nggak apa-apa kredit. Karena biaya tambahan harga atau bunganya kalau yang konvensional dibanding dengan kenaikan harga rumah, lebih gede kenaikan harga rumah. Tapi kalau motor, mobil, enggak. Ya, misalnya antum membayar bunga itu kira-kira 10%, ya, motornya lama-lama malah turun 10% masalahnya. Tapi kalau rumah, properti, harganya misalnya 500 juta, antum cicil, jadinya 700 juta. Begitu lunas, antum jual mungkin harganya udah 1 miliar. Gitu ya. Kalau properti, ngutang-ngutang nggak apa-apa, tapi kalau kendaraan jangan. Inilah kira-kira tips-tips ya, 7 tips yang saya sampaikan tentang mengelola keuangan rumah tangga, khususnya bagi keluarga muda. Ya. Kalau yang keluarga sudah mapan mungkin berbeda konsepnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Abi Asuro sebagai hostnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita jawab. Yang saya bisa jawab. Asal jangan susah-susah. Wallahu a'lam, silakan Pak Abi. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman, kami utamakan yang speaker dulu coba. Satu, yang bersuara silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Mau izin bertanya Ustadz. Masa investasi Ustadz, investasi emas yang bagus itu menurut Ustadz yang mana Ustadz? Emas yang berbentuk perhiasan atau sekarang yang logam mulia? Kan sekarang jenisnya banyak Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukur Ustadz. Wah, baik. Langsung saja Pak Abi ya. Ya, langsung aja Ustadz. Oke. Emas yang bagus untuk investasi adalah logam mulia atau emas batangan dengan pecahan kecil 5 gram sampai dengan 25 gram. Bukan perhiasan, bukan emas yang perhiasan. Terus ada juga sekarang yang baru-baru tuh logam mulia tapi dalam bentuk batik, itu lebih mahal lagi soalnya. Jadi simpelnya saya katakan cocok untuk investasi emas itu adalah logam mulia, bukan perhiasan. Jangan emas digital juga, emas digital jangan, emas perhiasan juga jangan, tapi emas logam mulia. Logam mulianya jangan terlalu kecil, jangan yang 1 gram, 2 gram, jangan. Beli 5 gram, paling kecil, paling gede 25 gram, jangan yang 50 atau 100. Penjelasannya panjang. Tapi emas itu antum cocok untuk investasi jangka menengah, kira-kira 5 tahun ke atas. Duit yang antum buat beli emas tuh benar-benar duit dari kulkas. Istilahnya cold money ya, duit dingin, maksudnya duit yang nggak kepake. Kalau antum duitnya kemungkinan masih kepake setahun 2 tahun, mungkin setahun lagi buat bayar sekolah, mungkin setahun lagi buat betulin rumah. Jangan dibelikan emas, ya, nggak cocok. Cocoknya untuk duit-duit yang nganggur,
Misalnya aja ya, antum punya kebutuhan setiap bulannya 10 juta misalnya. Antum sudah punya tabungan 200 juta. Punya uang nganggur 200 juta. Padahal kebutuhan sebulan antum cuma 10 juta. Boleh beli emas 50 juta. Ya. Tapi kalau antum kebutuhan sebulannya 10 juta, antum baru punya uang 50 juta, jangan beli emas. Loh, kenapa Ustaz? Karena gini, dalam kehidupan rumah tangga itu kita harus punya cadangan biaya hidup 3 bulan ke depan. Jadi kalau antum punya kebutuhan 10 juta, maka 30 juta itu harus dicadangkan untuk kebutuhan 3 bulan ke depan. Nah, selebihnya antum cari investasi yang liquid. Karena baru punya lebih 20 juta, ya cukuplah di deposito aja. Kenapa? Karena harga emas itu naik turun, nggak naik terus enggak, gitu ya. Kalau dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, mungkin turun, mungkin naik. Bahkan 1 tahun ke depan, kadang turun, kadang naik. Tapi kalau antum hitung jangka panjang, 3 tahun sampai 10 tahun, kemungkinan besarnya naik. Jadi, kalau antum punya kelebihan uang baru sedikit, jangan investasi emas. Antum jangan ngikutin pedagang-pedagang emas, suruh investasi emas terus, diojo-ojoin terus. Ya. Saya sudah pernah investasi emas ya, dan sekarang juga ada, tapi begitulah pengalaman saya. Emas itu naik turun ya. Jadi saya bahkan pernah jadi pedagang emas dengan investasi emas itu ya, yang rame-ramenya dulu ya. Artinya sudah punya pengalaman dalam bidang emas lah. Jadi cocoknya 5-25 gram saja pecahannya, dan itu antum harus benar-benar menggunakan uang yang uang dingin istilahnya ya, uang yang tidak dibutuhkan dalam waktu pendek beberapa bulan ke depan. Uang nganggur lah gampangnya kira-kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Abi. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari chat. Yang paling atas dulu. Ini dari Puji Rahmati, investasi apa saat ini bisa dimulai dengan kecil-kecilan, Ustaz? Oke, investasi kecil-kecilan. Kalau kecil-kecilan itu Ustaz antum baru sekitar ya 5 juta sampai 20 juta. Itu cocok investasi ya, untuk awal-awal itu investasi yang liquid, yang aman ya, kalau duit antum masih pas-pasan. Urutannya investasi ya, 1 deposito. Urutan investasi itu nomor 1 paling mudah, paling gampang deposito. Deposito untungnya kecil ya, paling cuma 5% per tahun. 5% per tahun. Kalau antum sudah tahu investasi deposito, ya sudah punya, antum boleh masuk ke sekarang namanya crowdfunding. Crowdfunding itu modelnya finansial teknologi, pakai aplikasi. Jadi antum ngutangin orang yang mau berbisnis, itu keuntungannya bisa rate-nya antara 10 hingga 15% per tahun. Ini mohon maaf saya menyebutin merek ya, saya tidak promosi karena belum banyak yang kenal. Contohnya aplikasi Alami Syariah, namanya Alami Syariah. Ya, itu antum bisa investasi dengan 1 juta, 2 juta. Tingkat keuntungannya itu sekitar 10 hingga 15% per tahun. Buat apa? Ya nanti kalau diceritain panjang lagi. Nanti antum cari rekaman kajian saya tadi pagi di Masjid Al-Kautsar GTP. Saya tadi menyampaikan kajian tentang crowdfunding. Ya. Jadi kira-kira gini, ada orang yang butuh modal, misalnya 1 miliar dia butuh modal. Ya, butuhnya cuma 2 bulan atau 3 bulan. Kalau ngutang ke bank nggak cocok. Ngutangnya ke crowdfunding, urun dana. Ya, nanti saya ikut investasi 1 juta, mungkin antum 2 juta, mungkin orang lain 5 juta, terkumpullah 1 miliar baru disalurkan ke dia. Itu keuntungannya itu 10 hingga 15%. Atau nanti bisa coba install aplikasinya, namanya Alami. Saya bukan iklan ya, ini saya sebagai nasabah aja. Kalau nggak saya sebutin nanti pada nggak tahu itu crowdfunding apa soalnya ya. Jadi mulai deposito, crowdfunding. Atau kalau udah mulai pinter, masuk ke reksadana, pinter lagi masuk ke saham, ya masuk ke saham. Kemudian kalau duitnya mulai banyak, nah, itu bisa investasi di properti, ya, investasi di properti. Kemudian investasi di emas. Bagusnya investasi itu dipecah, ya, dipecah. Tentang deposito, ya, sebagai langkah awal dalam investasi pun saya kasih tahu. Deposito kalau antum deposito di bank, itu tingkat keuntungan di bank itu sekitar 5% per tahun. Tapi kalau antum yang namanya BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, itu lebih tinggi, sekitar 7% hingga 8%. Kalau antum masuk ke BMT, itu lebih tinggi lagi. BMT itu istilahnya di pemerintahan sekarang namanya KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KSPPS,
koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Itu tingkat keuntungannya tinggi. Itu sekitar 10 hingga 12%. Memang rate-nya, harga pasarnya segitu. Kalau bank kecil 5%, BPRS sekitar 7 hingga 8%, kalau BMT atau KSPPS atau KJKS namanya, itu tingkat keuntungannya 10 hingga 12%. Gitu ya. Sama-sama aman insya Allah ya, sama-sama aman. Jadi yang bagus investasi itu dipecah. Jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Gitu teori investasinya. Begitu Pak Abi, wallahu alam. Terima kasih Ustadz. Ada lagi nih Ustadz ya. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan kendaraan. Kalau beli second suka ada kerusakan dan justru kalau diakumulasi servis lebih mahal dibanding beli baru cash Ustadz. Jadi apakah jika memang kebutuhan boleh kita pakai uang yang dulu untuk beli cash kendaraan? Nah, caranya yang salah. Caranya kalau antum membeli motor second atau mobil second dan antum tidak punya pengalaman dalam mesin, antum ngajak orang bengkel. Kalau bahasa kerennya namanya konsultan, ya. Kalau nggak salah namanya detailer kalau nggak salah kalau di mobil, ya. Kalau yang kehidupan sehari-hari, kalau saya praktekkan, yang dulu saya praktekkan kalau beli motor second gimana? Saya ngajak orang yang saya kenal, dari orang yang kerja di bengkel atau dia yang ngerti mesin lah gampangnya. Saya ajak dia. Pak, liatin motor ini dong, tolong dong, cocok atau enggak. Nanti saya kasih jasa dia. 50.000, 100.000 waktu itu saya ngasih jasa. Kalau mobil ya sekitar 1 juta 2 juta pasaran sekarang. Saya sekarang gitu kok. Ada kenalan saya, kalau saya beli mobil second ajak dia. Tolong liatin dong Pak, cocok kayak saya beli. Bahaya nggak? Ngerong-ngerong nggak? Kira-kira gitu. Ajak dia, kita kasih ongkos. Senang dia senang, kita juga senang. Itu caranya. Jadi nggak susah. Sekarang tuh udah ada konsultan. Kalau mobil tuh saya lupa namanya, ada jasa resmi. Jadi kalau antum mau beli mobil second, itu ada auto detailer kalau nggak salah namanya. Antum minta penilaian dia. Ini mobil layak nggak saya beli? Keluhan-keluhannya apa? Kondisinya gimana? Bayar. Ya, itu pakai jasa itu caranya ya. Kalau memang antum belum pengalaman, kalau antum sudah pengalaman, ya langsung aja. Saya terakhir beli kendaraan second, udah saya lihat aja. Karena sudah beberapa kali beli second, kayaknya cocok deh, ya saya beli. Nah itu aja. Tapi sebelum-sebelumnya saya menggunakan jasa konsultan. Jadi banyak orang yang bilang gitu sih, nanti ngerong-ngerong. Ya kalau ngerong-ngerong caranya kita yang salah. Orang nggak pengalaman mobil, pengalaman motor second, beli sendiri. Nah, makanya gunakan jasa orang lain. Gitu caranya ya. Bisa juga antum ngontrak dengan dia, Pak, tolong cariin motor ya yang cocok buat saya beli. Itu harus cari orang yang dikenal, yang bisa dipercaya gitu kan. Nah, cariin motor yang cocok, yang second nanti saya kasih jasanya Pak, 200.000, 250.000 ya. Tapi harus benar-benar bagus. Dia benar-benar ngecek ya yang antum percaya. Kira-kira gitu caranya yang selama ini saya pakai. Itu beneran, bukan teori. Dulu saya jalankan sendiri secara pribadi, ternyata sekarang udah ada itu. Saya lupa namanya itu. Seingat saya namanya auto detailer atau apa itu. Jadi kalau mau beli second ada konsultan beli mobil second. Itu ada itu sekarang. Ya. Allahu a'lam. Silakan Pak Abi berikutnya. Ya, ini lagi dari Nur Aini. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, istri punya penghasilan, suami punya penghasilan, baiknya beli rumah masing-masing pakai atas nama masing-masing atau beli rumah bareng-bareng? Karena kemungkinan ke depan jika ada masalah perceraian bisa menjadi permasalahan perebutan harta gono gini. Yang diuntungkan justru nanti kuasa hukum. Berat nih. Ya, oke. Dalam slide saya yang berikutnya saya tunjukkan doang ya. Nah, saya tunjukkan aja. Sebenarnya sudah saya bahas nih. Nah, tuh kan. Slide saya berikutnya sebenarnya ada ini. Membedakan aset suami istri ya. Ini tujuan fikih saya ya. Ini tujuan fikih. Yang benar harta suami istri itu dipisah, tujuan fikihnya. Tuh saya tunjukin sedikit tuh, agar ketika salah satunya meninggal lebih dahulu, harta yang diwaris itu jelas mana yang milik almarhum. Karena selain suami istri, orang tua dan anak kan ahli waris. Kalau saya meninggal dunia, saya contohin gitu ada ya. Kalau saya meninggal dunia, misalnya rumah ini campur milik saya dan milik istri saya. Terus bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup. Ibu saya kebagian yang mana? Oh ini rumah berdua, milik istri saya dan milik saya. Tapi nggak jelas. Akhirnya gimana? Bapak saya nanti nggak dibagi, ibu saya nggak dibagi. Ini rumah diambil sama istri saya. Nah, kan kasihan istri saya dong, mendolimi bapak ibu saya. Nanti di akhirat kan kasihan malah jadi masuk neraka. Kan? Maka konsep yang benar,
aset suami istri itu dipisah. Jadi, tapi jangan khawatir karena cerainya, bukan niat cerainya ya. Jadi yang bagus, antum kalau suami istri bekerja, memang saya sering mengajarkan beli rumah 2 atas nama masing-masing. Atas nama masing-masing. Yang istri atas nama istri, suami atas nama suami. Tapi tinggalnya jangan masing-masing. Tinggalnya tetap satu rumah, di rumah suami. Rumah yang istri itu buat investasi. Rumah yang atas nama istri itu sebagai investasi. Ya, disewakan. Rumah itu disewakan. Nanti ya kalau sudah lunas, jual. Itu jadi investasi. Jadi yang bagus, beli rumah masing-masing kalau memang punya penghasilan masing-masing. Ya. Dan beli rumah itu jangan yang mewah, malah saya katakan. Rumah yang mewah itu ngejualnya susah. Ya. Rumah itu semakin murah, semakin mudah ngejualnya. Ya. Saya dulu kursus properti itu, ada sekolah properti sana di Tamrin ya. Nah, jadi banyak orang yang kira-kira gini, wah beli rumah yang keren, biar keren gitu kan. Salah Pak. Beli rumah keren itu ngejualnya susah. Antum punya rumah 1 miliar dengan punya rumah 300 jutaan ngejualnya, ibaratnya kalau yang 300 juta kayak jual kacang goreng cepat laku. 1 miliar lama ngejualnya, ya. Jadi makanya beli rumah yang biasa-biasa aja, nggak usah mewah-mewah banget ya. Jadi kalau intinya suami istri punya penghasilan, yang benar, yang bagus punya rumah masing-masing, tapi tinggalnya tetap satu rumah. Rumah yang satu tuh niatnya buat investasi, gitu kan? Nanti kalau udah lunas dijual, itu menjaga kekuatan finansial kita dalam rumah tangga. Itu ya, duitnya istri tetap buat istri. Nanti kalau misalnya la qadarullah, Allah mentakdirkan sesuatu, ada musibah atau ada apa, ya istri masih bisa bertahan hidup. Misalnya Allah takdirkan suaminya meninggal dunia duluan, ya, tidak meninggalkan warisan atau kecuali rumah itu, ya kan, rumah ini kan warisan nih. Kalau warisan kan tidak diambil oleh istri saja. Ini masalahnya di Indonesia, kalau suami meninggal, rumah itu langsung diwaris oleh istri, itu kan salah. Yang jadi ahli waris kan banyak, orang tuanya almarhum, rumahnya diwaris dibagi buat bapaknya, ibunya, anak-anak dan juga istrinya. Ternyata ya intinya nggak bisa tinggal di situ, istri masih punya rumah sendiri. Duit yang warisan bisa buat modal dagang atau usaha. Gitu caranya. Jadi intinya tetap saya katakan lebih baik beli rumah masing-masing. Tapi bukan niat jelek nanti kalau cerai enggak, tapi ini buat investasi. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan Pak Abi. Dua lagi nih Ustaz ya. Ustaz mohon saran lebih utamakan membayar hutang atau saving? Oh, bayar hutang. Tapi hutang itu beda-beda ya. Kalau Anda tanyakan antara nabung dengan bayar hutang, ya bayar hutang dulu dong. Kenapa? Hutang kan wajib dibayar. Kalau nggak dibayar kan nanti ditagih di akhirat, kan? Harus dibayar. Kalau saving itu kan kalau ada kelebihan. Tapi hutang itu beda-beda. Kalau hutang yang saya maksudkan tadi adalah hutang kepada tetangga, hutang kepada keluarga, hutang kepada orang, ya. Itu hutang dulu. Tapi kalau antum hutangnya beli rumah contohnya. Antum punya rumah, hutang, cicilan 10 tahun. Sekarang ada duit. Antum nggak perlu melunasi utang itu hari ini. Yang antum harus bayar adalah yang jatuh tempo bulan ini aja. Duit yang lain gimana? Antum investasikan. Ya, misalnya, saya punya utang cicilan rumah sebulan 5 juta. 10 tahun, berarti kan 5 juta kali 10 tahun kan berarti 5 kali 12, 60, berarti 600 juta utang saya ya, misalnya ini ya. 600 juta nih utang rumah saya. Sekarang saya punya duit 200 juta, gimana? Tetap aja bayar per bulan. Duit yang 200 juta, yang 100 jutanya bisa buat dagang atau bisa buat investasi. Hasil investasinya buat nyicil rumah. Gitu. Ya. Ini serius, itu juga saya praktekin ya. Jadi saya punya teori, kalau punya utang ke bank, jangan dilakukan pelunasan dipercepat. Khususnya bank syariah ya, saya ngomongnya ya. Jadi kalau antum punya utang di bank syariah, nggak usah melakukan pembayaran dipercepat. Bayar biasa aja, ya. Bayar biasa aja setiap bulan maksudnya. Kenapa? Kalau utang kepada bank, la qadarullah, mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya antum baru bayar 2 tahun, udah mati, ya, kan utangnya dilunasin oleh pihak lain, yaitu pihak asuransi. Jadi nggak ditagih di akhirat. Ya. Jangan khawatir. Utang ke bank itu sekarang kalau mati lunas. Jadi antum pilih mati itu lunas. Lunasin atau mati. Kalau antum nggak sanggup lunasin, mati aja.
Kalau mati insya Allah lunas. Jadi utang ke bank itu mekanismenya sekarang gitu, bank syariah lah ya, maksudnya beli rumah lah ya. Jadi kalau antum utang ke bank, cicilan rumah 10 tahun, baru bayar 3 tahun meninggal dunia, lunas, dibayar oleh asuransi. Karena mekanismenya udah seperti itu, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau antum utangnya utang kepada orang, menurut saya bayarin dulu. Maka saya tidak menganjurkan beli rumah itu utangnya ke orang, tetangga, family, mertua, jangan. Utang ke bank aja lebih bagus. Karena ada mekanisme asuransinya. Jadi utamakan bayar utang kalau memang sudah jatuh tempo. Tapi kalau utang kayak model bank tadi yang belum jatuh tempo, jangan usah. Antum mendingan saving. Ya, saving ini maksud antum kalau saving di bank itu saya luruskan ya. Nabung di bank. Kalau saving dalam arti antum menyelamatkan keuangan rumah tangga bagus. Tapi kalau nabung di bank dalam bentuk tabungan maksud saya itu maksimal 3 bulan kebutuhan. Jadi maksudnya gini, jika antum kebutuhannya setiap bulan 10 juta, uang yang di tabungan itu nggak perlu banyak-banyak, cukup 30 juta aja. 30 sampai 40 cukup, nggak usah gede-gede. Kalau ada lebihnya, antum pindahin ke deposito. Antum pindahin ke tadi crowdfunding. Antum pindahin ke saham. Antum pindahin ke emas. Gitu caranya. Jangan kebutuhannya cuma 10 juta, uangnya dalam bentuk tabungan di bank, sampai 100 juta, 200 juta. Berarti nggak bisa ngelola uang itu namanya. Itu udah mutlak saya jamin. Ilmunya dalam ilmu keuangan begitu ya. Karena di tabungan itu nggak ada hasilnya. Di tabungan itu paling-paling bunga atau bagi hasilnya cuma 0, sekian persen. Ada yang 0,5, ada yang 0,7. Paling tinggi 1% bunga di tabungan atau bagi hasil tabungan itu saat ini ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak Abi. Ya, dari Assalamualaikum Ustadz, saya single parent. Saya single parent, kebetulan anak 4, alhamdulillah semua ikut saya. Usaha saya bidang kuliner, semua ditanggung oleh saya gitu. Kemudian suami lepas tangan. Gimana caranya bisa menyisihkan cadangan kebutuhan mendadak nih, supaya konsisten? Oke. Yang nomor 1 saya kritik untuk suaminya ya, mantan suaminya ya. Jadi maaf nih ketika seseorang itu cerai ya, itu dalam hukum Islam anak tetap menjadi tanggung jawab bapaknya. Ya, mutlak. Ya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya. Kalau hak asuh itu beda. Hak untuk mengasuh, jika anak itu usia 7 tahun ke bawah, itu ibu lebih berhak untuk mengasuh. Tapi kalau 7 tahun ke atas, itu terserah anaknya. Dia mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Ini kalau terjadi perceraian. Ya. Jadi saya ulang lagi, hadonah itu hak asuh. Kalau anaknya 7 tahun ke bawah, itu ibu lebih berhak mengasuh. Kalau 7 tahun ke atas, terserah anaknya. Tapi kalau masalah nafkah, mutlak menurut semua ulama, ya tetap tanggung jawab bapaknya, bukan tanggung jawab ibunya, gitu ya. Jadi ya apa-apa kalau anak-anaknya ini meminta melakukan pendekatan dengan baik kepada bapaknya. Sebentar. Anak-anak ini melakukan hubungan baik, bagaimana bapaknya tetap bertanggung jawab. Tapi in case kalau buat ibu yang single parent ini, gimana caranya? Ya untuk konsisten ya memang kadang-kadang kita itu ada strategi harus ngutang. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kalau saya nabung gitu, saya beli properti kenapa? Niat saya nabung. Gini maksudnya, kalau saya nabung konsisten, misalnya saya punya gaji 10 juta misalnya ya, saya kepengen hidup dengan 5 juta. Nah yang 5 jutanya saya misalnya nabung, itu susah. Maka gimana caranya? Beli properti lagi kalau saya. Beli properti yang cicilannya kira-kira ya 2 juta, 3 juta. Dengan penghasilan 10 juta ya. Kan cicilan itu ditentukan oleh bank biasanya sepertiga dari penghasilan. Artinya gini, kalau penghasilan saya 10 juta, saya boleh punya cicilan yang kira-kira cicilannya 3,5 juta. Ya, kira-kira segitu. Nah, kalau saya punya penghasilan 10 juta, supaya saya bisa konsisten nabung, saya membeli properti lagi. Itu teori saya ya. Dan saya praktekkan. Ya. Saya membeli properti lagi yang cicilannya kira-kira 2 juta atau 3 juta. Kalau punya utang, akhirnya kita konsisten untuk bayar cicilannya itu. Nah, cicilan saya harus dalam bentuk properti, jangan mobil. Kalau mobil itu bukan tabungan, biaya. Lama-lama harganya nyusut. Kalau saya beli rumah dengan cicilan 3 juta, ya
setiap bulan saya sisihkan 3 juta buat bayar cicilan, karena saya utang kan, konsisten hanya bayar utang terus. Nah, kalau rumah itu kecenderungannya harganya naik. Maka setelah lunas, nah saya punya tabungan rumah itu, rumah kedua, rumah ketiga. Jadi properti lah intinya ya. Properti itu bisa rumah, bisa apartemen, bisa kondotel, bisa tanah. Ya tergantung uangnya. Ya kalau saya teorinya ya investasi itu dipisah. Ya ada yang beli tanah, ada yang beli rumah, ada yang beli apartemen, toko juga boleh, ruko juga boleh. Kalau saya kondotel ya. Kondotel itu ya hotel istilahnya, sebenarnya hotel ya. Hotel tapi bukan satu hotel utuh, tapi nanti kita punya saham lah, kira-kira modelnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya saya katakan hutang aja Bu. Hutang beli properti dengan niat nabung tadi. Jadi Ibu tabung dengan cara bayar cicilan. Itu yang paling konsisten biasanya kalau kita punya utang. Tapi jangan gede-gede ya. Tapi jangan gede-gede karena Ibu single parent. Wallahu a'lam. Begitu Pak Abi, silakan. Ya, mungkin ini terakhir ya Ustadz dan teman-teman semuanya, semoga terjawab semua. Dari Fatima, Ustadz bagaimana multiple income dari kedua belah pihak, suami dan istri dalam Islam, bagaimana tipsnya? Tipsnya apa caranya? Ya, tipsnya bagaimana? Oh, tipsnya. Ya, multiple income itu intinya kita mencari penghasilan tambahan dengan berdagang barang atau jasa ya, yang tidak beresiko itu jasa. Contohnya gini, kalau antum jadi karyawan, antum bisa bahasa Inggris. Multiple income-nya apa? Antum mengajar les bahasa Inggris. Contohnya begitu. Antum pinter atau antum jadi guru. Antum jadi guru di SD, S1, SMP atau SMA. Gaji udah dapat dari sekolahan. Multiple income tambahannya apa? Antum bisa juga ngajar private anak sekolah itu, ya. Tapi kalau bisa jangan bidang yang sama terus. Ya, ini kan untuk mengantisipasi buat keluarga muda kan. Ya kalau ada mengandelinnya cuma di bidang ngajar semua, kurang kuat fondasi keuangan keluarga. Antum latihan dagang walaupun online kecil-kecilan nggak apa-apa. Saya dulu juga dagang online juga, sekarang juga masih ada. Tapi ya buat sambilan. Walaupun kecil nggak apa-apa, tapi kita sudah punya pengalaman. Nah gitu loh maksud saya. Kalau saya dagang online, sekarang saya masih jualan buku saya itu di online. Dari buku-buku saya di online. Katakanlah penghasilannya sedikit, nggak apa-apa. Tapi saya punya basic pengetahuan, pengalaman di bidang ini. Ketika saya harus membesarkan, misalnya pundi-pundi penghasilan saya yang lain terganggu, saya akan besarkan yang di sini. Makanya model-model investasi ya, mulai reksadana, saham, crowdfunding, apalagi tadi jualan online, semuanya saya termasuk bahkan ya, tapi antum jangan ya, Bitcoin atau cryptocurrency saya masuk semua buat ilmu. Kalau saya udah punya pengalaman, kalau buat saya ngajar bisa. Terus saya punya dasar di bidang tersebut. Seandainya saya ingin membesarkan, saya besarkan. Kalau enggak, yang penting saya tetap pengalaman. Saham, saya sekarang punya sedikit, ya. Kenapa? Saya tidak perlu membesarkan untuk investasi di saham karena ada yang lain yang lebih menarik. Nah, gitu ya. Cryptocurrency saya ada, tapi karena dia belum syariah, ya saya cuma buat belajar aja. Ya, beberapa ratus ribu rupiah aja. Rugi ya nggak apa-apa, niat belajar sebagai guru saya, investasi saya dalam bidang ilmu tentang cryptocurrency. Jadi yang bagus itu dalam bidang-bidang yang memang antum sudah bisa aja, jadi nggak susah. Ya, apakah bidang bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, jualan online. Kalau antum senangnya kuliner, doyan makan, sudah punya sambilan di bidang kuliner. Antum senang kuliner kan? Wah, jualan aja misalnya donat secara online, ya kan? Atau bikin kopi dijual secara online. Well, memang antum hobinya di kuliner. Kalau antum tidak hobi di kuliner, jangan bisnis kuliner, ya. Kemungkinan gagal gitu loh ya. Antum yang senang model pakaian, nah antum bisa sambilan tuh cari model-model pakaian yang baru, apakah online ataupun offline ke Tanah Abang misalnya kan. Nah, model-model baru antum jualin. Kalau nggak laku, pakai sendiri. Itu contohnya. Kalau memang antum orangnya senang model pakaian ya, senangnya model pakaian ya udah cari pakaian yang baru ditawarkan untuk dijual, laku alhamdulillah, nggak laku pakai sendiri. Jadi sebelum dipakai ditawarkan dulu. Lama-lama nanti kok cocok, antum punya pengalaman. Oh, rupanya pakaian yang diminatin orang tuh yang modelnya begini-begini dengan harga segitu. Antum punya pengalaman. Jadi tipsnya untuk multiple income seperti itu ya. Kalau saya sekarang ini
lebih banyak menawarkan jasa karena saya udah punya keahlian di bidang saya, yaitu apa, di bidang bisnis syariah. Maka apa? Saya multiple income-nya menjadi konsultan di beberapa perusahaan. Ada perusahaan pasar modal ya, perusahaan keuangan ya, di bursa efek, di reksadana. Nah, gitu. Saya kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini. Tapi saya tetap dagang online, tetap jalan walaupun kecil, nggak apa-apa. Itu adalah basic saya, pintu rezeki saya yang dulu jangan saya tinggalin. Ya, nggak perlu saya tutup ya. Walaupun hasilnya kecil, nggak apa-apa, itu jadi sambilan saya. Jadi saya bilang sedikit-sedikit dari sana sini banyak jadinya ya. Daripada banyak besar satu. Nah, nanti kalau misalnya saya nggak laku jadi konsultan lagi gimana misalnya? Saya masih punya pengalaman jalan bidang jualan online. Itu pengalaman saya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Abi, kalau ada salah-salahnya mohon maaf ya. Kalau ada tutur kata saya yang menceritakan pribadi ya itu karena ini memang untuk ngajarin pengalaman ya. Bukan untuk apa namanya? Flaming bukan ya. Mohon dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Sofwan telah memberikan materinya. Menarik dan semoga ilmunya kita bisa terapkan ke diri kita masing-masing dan yang sudah berkeluarga untuk keluarga masing-masing nantinya. Tadi menarik ketika Ustadz bilang bahwa penghasilan kecil tapi banyak lebih baik daripada yang banyak tapi cuma satu ya. Untuk meminimalisir atau mengantisipasi ketika ada tadi ya trouble atau gangguan di salah satu penghasilan itu. Ya, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, ayah bunda dan calon ayah bunda di sini. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz telah memberikan waktunya dan ilmunya, semoga menambah keberkahan buat ilmu Ustadz dan menjadikan amal jariah buat Ustadz dan keluarga Ustadz. Nanti jangan lupa kasih testimoni atau komentar ke grupnya Pak Abi, nanti Pak Abi yang forward ke saya. Nah, materi-materinya maksudnya. Masukan-masukan. Iya. Siap. Ya, silakan teman-teman nanti boleh di chat ya di grup ya testimoninya dan masukan-masukannya. Nanti akan saya kirim ke Ustadz Sofwan. Terima kasih Ustadz. Kurang lebihnya kita ucapkan alhamdulillah dulu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan kegiatan kita selanjutnya di akun Akademi Pernikahan yang atau Nikah by Lisan atau belajar ta'arufnya oleh Uda Agus Arwibowo di Instagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum insyaallah.